Biasa. Ben ora kesuwen muridmu jawab gurumu. Jadi ini murid ngamuk. Jadi jawabannya untuk yang terakhir ke Mbak Tejo ini kan bodoh-bodoh Gusti Allah. Itu karena peristiwanya ya kayak itu mau. Jadi tanjuk terus dia bilang aku muridnya. Itu semua kalau dipahami dengan ilmu itu semua kesalahan. Tapi kalau dipahami dengan cinta itu kebenaran yang sangat indah. Eksplorasi oleh para ulama sekian lama, terutama di Indonesia sejak abad 16 itu adalah bahwa dimensi Islam itu yang tertinggi bukan kebenaran, bukan kebaikan, tapi keindahan. Itu tidak pernah dieksplorasi sama sekali. Puncak sholat itu kekhusyukan, bukan benernya syariat sholat, tapi kekhusyukan hatimu. Kalau kekhusyukan hatimu tidak ada di dalam persyaratan sholat, kan gitu kan? Nah, cintanya nggak dijelaskan, ngomongnya nggak tahu ngalami. Maka yang disebut acara kita ini kan kita ini sedang mengajak Anda untuk mengalami percintaan, mengalami kemesraan, mengalami keindahan. Nah, dan itu Allah sendiri yang memulainya, karena Allah juga tidak mau dirinya menuding dirinya. Dia sedang bikin skenario, dia sendirian, kemudian dia cipratkan dari dirinya itu cahaya, kemudian cahaya itu menjadi kumparan, kemudian menjadi alam semesta, dari planet menjadi benda, sampai menjadi proton, elektron, neutron. Kemudian dikasih casting oleh Allah, kamu hambaku, aku Tuhanmu, dan seterusnya. Itu semua adalah drama dan hanya bisa dipahami kalau itu tauhid. Kalau itu percintaan. Untuk apa untuk apa Allah mentauhidi Allah? Untuk apa Allah mengimani Allah? Kalau pertanyaannya seperti itu. Tapi ini percintaan, percintaan ya ngono iku. Kan kalau bojomu malam pertama itu kan lucu. Anda selalu ngomong yang Anda sudah tahu. Anda menanyakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu Anda tanyakan. Tapi ngomongnya sih gagah. Angger jero kamar Tejo macam-macam. Tapi itu bisa dipahami kalau itu cinta. Janjuers ini apa? Ini peristiwa kebenaran, apa kebaikan, apa peristiwa keindahan? Peristiwa keindahan. Kalau ngomong kebenaran, ada banyak pertanyaan budaya dan sosiologi dan syar'i soal janju. Tapi karena ini peristiwa keindahan, peristiwa cinta, maka diterima oleh semuanya dan tidak ada yang protes. Tidak dibilang sesat oleh majelis ulama. Masa ono presiden janjuers. Nah, dia mengajari majelis ulama untuk juga kenal keindahan, kan gitu. Maka mereka tidak memberi fatwa bahwa janjuers itu sesat. Gitu. Karena dia ngajarin ulama dan ulama tidak sadar mereka sedang diajari untuk mengerti keindahan. Keindahan itu diajarkan tidak dengan kognitif, tidak dengan menjelaskan rumusan cinta, tapi dengan melibatkan respondennya ke dalam pengalaman cinta, pengalaman kemesraan. Dari janjuers ada semangat ngomong janjuk. Kalau dilihat sebagai kebenaran budaya, kan itu kurang ajar. Pengajian ngomong janjuk. Tapi ini bukan soal kebenaran, ini bukan soal kebaikan, ini soal kemesraan, ini soal keindahan, kan gitu. Dan kenapa Allah mengcasting dirinya ada ilahun, ada Rabbun, ada Malikun, ada ilahun. Bahkan dia punya casting 99 plus. Tapi mindset Allah adalah Rahman dan Rahim. Dia tidak memilih yang lain. Yang maha kasih dan maha sayang, betul nggak? Yang maha pengasih dan maha penyayang. Bukan yang maha perkasa. Jadi kan bismillahnya kan Ar-Rahmanir Rahim. Bukan bismillahil Azizul Hakim, bukan Bismillahirrahmanirrahim Covid, enggak. Kepalanya, lokomotif kehadiran Allah di kita, dan itu sudah di dirinya sendiri. Kan kita sudah bilang bahwa Allah bikin kita itu dari dirinya, maka kita adalah Allah. Tapi ojo terus kan pamer-pamer, kan macam-macam aku ya Allah, rek. Bisa gitu. Ngomong ke orang sembahyang, aku Allah ya. Sembahyang aku bagian disembayangi kan. Ya sini tak
tak sembarangi pakai ini. Jadi saya kira kunci jawabannya adalah karena kemesraan peristiwanya keindahan, berjumbu. Allah itu berjumbu, bikin semua itu karena dia berjumbu. Kan lucu-lucu Allah. Coba Allah bikin wanita cantik dan bikin software pengagum kecantikan pada laki-laki. Kan itu. Di satu pihak dia bikin wanita itu cantik, indah, terus di dalam diri laki-laki dikasih sensor terhadap keindahan itu. Jadi terangsang kan gitu. Tapi Allah melarang untuk menyentuh, coba pikir. Nek ngono aja dikai sensor kok. Zina itu enak kan itu. Maksud saya bukan zina sebagai nilai peristiwa fisiknya, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Ini kan sebuah permainan, sebuah kemesraan. Enak tapi aja dipakai. Ini sampai saya ini gak nanti dijawab Cak Nun dari YouTube. Ngencuk bodoh ini mau buku belum? Itu kalau saya menanggapinya sebagai ulama syar'i, kan jelas lah jawaban saya. Ya, kalau saya menjawab dengan syariat, iya. Tapi karena saya menjawabnya dengan keindahan, saya senyum saja. Senyum itu multi interpretable, silakan mengartikannya bagaimana. Senyum itu bisa, ya sekarang pun aja ada film bisa. Senyum juga bisa berarti ini, anggitmu dapurmu dok sendiri. Iya lah Mas ya. Senyum bisa bermakna macam-macam. Kalau Anda sedang punya utang tidak bisa bayar, sedih ada orang lewat senyum kan bisa dianggap menghina. Kalau Anda sedang masuk angin, gerugus, ono angin kan anginnya itu menyakiti Anda. Terus angin ini ngawur kan gitu loh. Angin memang liwat gak lapo-lapo. Jadi kan semua kalau Anda tidak mengerti formasi cinta, maka Anda kehilangan kebahagiaan dalam kehidupan. Anda kehilangan keindahan yang luar biasa dalam kehidupan. Dan Anda akan terkotak-kotak, sehingga pilkadanya kotak-kotak. Dan manusia sekarang sudah dikotak-kotak sedemikian rupa, sampai ingin Ahok menjadi mu'alaf. Karena dia pikir Islam itu sebuah kotak, Kristen sebuah kotak. Dia pikir urusan Ahok itu urusan Kristen dan Islam. Tidak ada urusannya sama Kristen dan Islam. Islam itu muncul, Islamnya di Jakarta itu karena terlalu lama disakiti, maka muncul Allahu Akbar-nya. Begitu. Betul nggak? Orang itu kalau dianiaya, lama-lama kan keluar aslinya. Misalnya orang wong betul subhanallah, masya Allah, ya, cuma masya Allah, betul. Tapi kok tidur terus sih gile, lama-lama kan jancok pada. Satu Mas, jadi Anda tidak simulasi sih kalau Ahok tiba-tiba masuk Islam, ya tolong disimulasi. Bagaimana Anda tahu dia masuk Islam ataukah secara politis dia masuk Islam? Kok kowe iki gampang men diapusi. Ana wong mlebu Islam seneng atimu. Kowe piye carane ngerti dia Islam tenan apa ora? Wong Anda sudah tahu Islam boro-boronya. Yang masuk Islam di Mekah sampai 16 tahun justru tujuannya menghancurkan Islam. Kok Anda itu gampang men diapusi, begitu mlebu Islam wis api kan gitu. Itu kan cara berpikir kotak-kotak, berarti pilihannya nomor 1. Makanya dia satu lagi ya, sebetulnya Cak Nun tadi kurang lengkap. Puncaknya itu bukan keindahan, tak koreksi dari Cak Nun sendiri. Jadi ada 3, kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Kui kudu telu. Jadi ini gaya jembatan, secara hitung-hitungan teknik psikologis bener, tapi baik nggak? Ini ono jembatan ini, kok malah ono karo kene nggak kikiran. Ini kan nggak kikiran, jembatan itu api nggak? Jetnya, akhirnya. Nah, sebetulnya bukan keindahan, ya Thailand loh sampean. Puncak dari kebaikan, kebenaran, dan keindahan itu mulia. Itu sampean diakali. Oke. Itu soal itu sudut pandang, jarak pandang lagi lah. Jadi kalau dari kemuliaan itu lebih tinggi dari kebenaran, lebih tinggi dari keindahan. Kemuliaan itu sebenarnya hasil dari keputusan orang.
Tapi kalau hakikat yang diciptakan Allah, ya tiga itu. Tapi ketika kita memperlakukan benar, baik, dan indah, di situ kita akan mulia atau tidak mulia. Orang Yahudi akan membalas kejahatan sesuai dengan kejahatannya. Dipateni, mateni. Orang Kristen mengatakan, aku dipukul pipi kanan, aku berikan pipi kiri. Islam tidak, dua-duanya. Islam di tengah-tengah. Kamu boleh membalas sesuai dengan yang ditimpakan kepada kamu, tapi kalau kamu memaafkannya, kamu mendapat kemuliaan. Ya, begitu. Nah, kemuliaan itu sebenarnya produk dari keputusan orang untuk mengambil pilihan di antara beberapa kemungkinan. Tapi kalau hakikat dari thariqah yang trap-trapnya Allah tadi itu tiga tadi. Benar harus baik. Tidak mungkin benar tapi tidak baik. Baik juga harus benar. Ya, tapi dialektika baik dan benar ini tidak akan sempurna, dan ini di luar syariah sudah. Kalau tidak sampai ke tingkat indah, karena Anda di fikih tidak ada syarat bahwa Anda harus khusyuk, tidak ada. Yang penting kita merukuk sampai salam menurut. Tapi untuk menjadikan sholat itu benar-benar tunai sebagai sholat adalah pertemuan yang indah dan mesra antara kamu dengan Allah, yang kita sebut khusyuk, yang disebut orangnya khosyik dan khosyiun itu. Iblis itu mendapat gelar al-khosyik di langit ketiga. Kalau di langit pertama dia as-sajid, dia orang makhluk yang bersujud. Di langit kedua dia ar-rogi, makhluk yang ruku. Tapi di langit ketiga dia adalah makhluk yang khosyik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, khusyuk ini bukan baik, bukan benar, khusyuk ini indah. Dan indah itu sebenarnya jodohnya adalah kemuliaan. Tidak mungkin orang menjadi mulia tanpa mencapai keindahan, dan tidak mungkin orang merasakan keindahan tanpa kemuliaan. Orang yang memberi itu orang mulia, dan dia menemukan betapa indahnya memberi itu sebagai sebuah kemuliaan. Al-yatul ulya wal al-yatis sufla. Jadi melumah itu kalah akik kalau mengkuruk. Makanya tadi di siang-siang tadi di Gusmus tadi kan ternyata mau limo ono loro. Nah, mau limo sing elek itu ya madun, madat, maling dan sebagainya. Ono mau limo sing apik, ya. Apa sing limo sing apik apa? Apa terus? Melumah, mengkuruk, modot, melbu, metu. Ya, memang iya. Tinggal Anda punya kemuliaan pikiran dan hati apa tidak untuk memaknai ini. So, wong Jawa itu ngomong mengkurep, meledak itu luar biasa mana. Luar biasa. Dan kita punya gen untuk mendapatkan dan untuk mencapai tingkat kemuliaan melebihi bangsa-bangsa yang lain. Itu harus kita pelajari secara antropologi. Ini janjane wong Jawa, wong Indonesia, apa meneh campuran Madura. Ya. Itu sebenarnya asal usulnya dari mana? Karena kita ini bukan makhluk asli bumi. Maka saya membayangkan Jawa kalau Islam itu tumbuh ketemu tutup. Masalahnya cuma kurang informasi tadi, Pak. Nah, RW wis lho, wong Jawa wis lho wis tauhid ya wis, asmaul husna ya wis, cuman dhek gak ero identifikasi nomenklaturnya itu tok. Nah, RW wis lho. Wong Jawa sudah sampai ke situ. Cuman kan tidak mungkin manusia tahu namanya Allah. Ini kepaksa ngarang dewi, marapi dewi, Gusti. Tapi kan tidak mungkin Gusti itu adalah nama dia. Itu kan cara kita menyebut aja. Atau kita lengkapi Sang Hyang Menang, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wiji, dan seterusnya. Terus kita membayangkan ada malaikat, kita rumuskan dewa misalnya. Itu semua pencarian yang sangat indah, yang sangat mulia. Tapi jangan mengatakan itu kebenaran syar'i. Dia benar di dalam niat tulus untuk mencari Allah dan para stafnya, para malaikat. Malaikat artinya staf, kepanjangan tangan dari kekuasaan Tuhan. Dari kata muluk, malik, malaikat.